Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Oke. Ketua kelas, apakah semuanya hadir pada hari ini? Oh ya, bagus. Bagaimana? Apakah semuanya sudah memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas kita ini? Oke, bagus. Anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi supaya lebih semangat untuk belajar ya. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Oke, bagaimana perasaannya sesudah kita menyanyikan lagu? Apakah lebih semangat, lebih giat untuk belajar? Iya, bagus. Anak-anak semua harus memperhatikan penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, saya memperkenalkan judul dan subtema pembahasan kita pada hari ini. Temanya adalah panas dan perpindahannya, dan subtemanya suhu dan subtemanya maksudnya suhu dan panas. Sebelum kita melanjutkannya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa saya tentang topik yang akan kita bahas pada tema tersebut. Bagaimana caranya panas bisa? Oke, biar saya langsung saja. Perpindahan panas bisa melalui 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi ini adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat. Dan radiasi adalah energi yang terpancar dari materi dalam bentuk partikel atau gelombang. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi, radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi non pengion. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, kemarin kita sudah membentuk kelompok. Dan pada hari ini saya akan memberikan tugas kelompok lagi. Silakan tulis mengapa baju yang basah bisa dijemur di bawah sinar matahari bisa kering. 2. Apakah kamu pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti yang saya berikan di dalam gambar tadi? 3. Sumber panas apa saja yang dapat kamu temukan dalam gambar tersebut? Oke, soalnya hanya 3 saja. Saya berikan waktu
15 menit untuk menjawab semua pertanyaan yang saya berikan tadi, dan setelah itu dikumpulkan ya. Bagaimana, ada yang sudah siap? Ya, dikumpulkan. Oke, semuanya jawaban siswa saya ini semuanya benar. Dan kita lanjutkan meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika ingin meringkas teks eksplanasi. 1. Membaca keseluruhan teks. Untuk memahami isi teks, langkah pertama yang harus kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan teks. Isi dari teks tersebut semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan penjelasan sebab dan akibat. Sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Struktur teks terdiri dari pertanyaan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Mencari informasi penting teks. Kita harus menentukan informasi penting dari teks yang kita baca. Dalam teks tersebut eksplanasi, tentu banyak informasi penting yang dapat kita peroleh. Cara menentukannya, informasi penting yaitu dengan membaca setiap kalimat yang disampaikan pada teks. Kemudian pilihlah sebuah kalimat maupun informasi yang dianggap penting. 3. Menggabungkan informasi penting menjadi paragraf. Setelah menemukan informasi penting teks, kita bisa mulai menuliskan rangkuman teks. Perhatikan agar informasi penting tersebut disertakan dengan rangkuman tersebut. Ketika membaca, kita bisa sambil menandai kalimat mana saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam ringkasan, sehingga kita menulis rangkuman, kita sudah tahu bagian mana saja yang akan kita masukkan. 4. Memperbaiki paragraf sesuai kalimat efektif dan kosakata baku. Kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita tulis tadi, selain memperhatikan jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan. Kita juga perlu mengecek penulisan kalimat sudah menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif supaya tidak ada kesalahan. Menyajikan ringkasan teks penjelasan
eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan. Berikut ini ada beberapa contoh kalimat baku dengan kata yang kualitas. 1. Dunia pendidikan seharusnya meningkatkan kualitas. 2. Pemerintah menggalakkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 3. Aku lebih menyukai barang yang berkualitas meskipun itu mahal. 4. Kerajinan dari Yogyakarta sangat berkualitas. Berikut ada 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku yang dihimpun dari buku pintar bahasa Indonesia. Ibu belajar sayur di pasar. Nah, penjelasannya, ibu itu adalah subjek, belanja adalah predikat, sayur adalah objek, dan di pasar itu adalah keterangannya. Seluruh peserta mengerjakan soal ujian pada pukul 8. Nah, penjelasannya, seluruh peserta itu adalah subjek, mengerjakan adalah itu predikat, soal ujian adalah objek, dan pukul 8 itu adalah keterangan. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran ini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya. Menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang atau budi ke depan menjadi guru profesional, tugasnya adalah dia mengajarkan siswa. Nah, budi ini tersebut sering tidak masuk sekolah. Dia hanya menuntut pada gajinya saja. Sementara kewajibannya mana? Kok hanya menuntut pada gajinya saja? Kita lanjutkan. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial masyarakat Indonesia. 1. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami, sehingga tanpa bantuan dan campur tangan dari manusia. Lingkungan alam ini terdiri dari 2 jenis, yaitu A. Lingkungan biotik, B. Lingkungan abiotik. Nah, salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu hidup dekat dengan sumber makanannya. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Oke, dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan sosial itu berhubungan dengan kekuatan masyarakat serta berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok manusia. Kemudian memengaruhi tingkah laku mereka dan interaksi antara mereka. 1. Interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, saat melakukan interaksi sosial ini, untuk selanjutnya akan menimbulkan proses sosial. Proses sosial ini adalah proses pengaruh timbal balik antara berbagai bidang kehidupan. Oke? Dalam pembelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak semua bisa memahami? Oh ya, bagus. Apakah ada pertanyaan? Iya. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya, golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukuran digolongkan menjadi mikroorganisme dan mikroorganis. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, karena juga waktunya kita sudah terbatas, dan sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak semua lebih giat untuk belajar di rumah, supaya minggu depan kita bahas bersama. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.